warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nande dapat banyak pertanyaan dari mama-mama hamil yang nanyanya gini, Mak Nande, aku itu udah usia kehamilannya 36 minggu, udah di trimester 3, tapi kenapa kepala bayinya belum turun? Apakah penyebabnya? Ini banyak nih yang terjadi. Banyak nggak, Mak? Banyak dong. Tapi sebelum Mama jawab, Mama mau lihatin dulu lokasi Mama kali ini ada di Simalem Resort di daerah Danau Toba. Kalau kamu yang dari luar kota, mungkin orang Sumatera Utara udah pada tahu ya. Tapi mama-mama yang dari luar daerah itu pasti belum pernah tahu, atau mungkin ada yang udah pernah datang tapi ke lokasi ini belum pernah. Ini lokasinya cakep. Cakep, natural, view-nya dapat Danau Toba, terus dapat pegunungan, dapat pohon-pohon yang kayaknya pohon cemara gitu ya. Nah, sekali lagi nanti main-main kemari Mak ya, tapi jangan lupa follow Instagram Mama yaitu @sekolah.titi. Nah, biasanya itu sering sekali mama-mama yang galau, yang bingung, kepala bayi belum turun. Kenapa? Harusnya kalau di anak pertama ya, ini adalah kehamilan pertama, secara ilmiah itu atau secara ilmiah ya, usia kehamilan 32 minggu harusnya kepala bayi udah turun ke, baik dia ke pintu panggul. Ini panggul itu ini kayak mangkuk ya, jadi masuk dia di pintu panggul, baik dia masuk atau dia ada di bagian atasnya, atau dia udah ada di pintu atas panggul tapi belum masuk. Ini kebanyakan mama-mama ini begini, kepala bayi udah ada di depan pintu atas panggul tapi belum masuk. Nah, jadi penyebab kenapa kepala bayi itu harusnya 32 minggu ya, kenapa belum masuk pintu panggul? Penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, postur kamu Mak itu seringnya enggak benar, sehingga tubuh kita itu enggak lurus gitu, enggak pada senternya. Akibatnya bagian kepala itu akhirnya enggak masuk ke pintu panggul. Kadang-kadang mama hamil ini suka tiduran, kayak posisinya suka selonjoran gitu ya, jadi badannya itu tidak tepat pada alignmentnya. Nah, akhirnya bagian kepala bayi itu suka mencot kiri, mencot kanan. Makanya kita harus selalu tegak. Nah, salah satu tipsnya ini Mama kasih tahu ya, harus rajin melakukan posisi, namanya posisi berdiri yoga ya, atau tadasana ya. Biasanya mama hamil tuh suka berdirinya begini. Nih, udah perut ke depan, bagian belakang ini juga makin di. Nah, gini. Jadi dia nggak simetris ya. Jadi yang paling bagus berdirinya, punggungnya dilurusin, kemudian tulang ekornya dimasukin. Nah, bagian depan juga dimasukin. Jadi berdirinya begini. Jadi jangan begini, apalagi gini. Nah, ini rajin-rajin melakukan postur badan yang benar. Itu salah satu cara supaya membantu kepala bayi itu untuk turun, bahkan masuk ke pintu panggul. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa kepala bayi tidak masuk ke pintu panggul? Karena yang kedua ini bisa jadi bayi terlalu besar. Nah, gimana kepala bayi itu bisa masuk ke pintu panggul kalau bayinya terlalu besar? Nah, jadi kalau yang punya cita-cita mau lahiran normal, tolong perhatiin bener berat badan bayi. Artinya bukan berarti kamu harus bukan berarti kamu harus diet, jaga makanan, enggak ya. Jadi kalau makanlah yang benar-benar dibutuhkan. Jangan makan makanan sampah, misalnya makan gorengan,
ataupun makan makanan yang nilai gizinya nggak ada sama sekali. Jadi masukin itu ke dalam tubuh. Ini penting sekali untuk kamu yang hamil. Masukin makanan-makanan yang benar-benar bagus untuk kamu dan juga bayi ya. Nah itu ya. Jadi kalau bagian diameter kepala bayi itu terlalu besar, dia tidak akan bisa masuk ke pintu panggul, akan mempersulit, dan akhirnya barangkali pilihannya adalah melahirkan secara seksio cesarean. Itu dia. Nah, yang berikutnya terjadi kelainan anatomis ya. Jadi bisa jadi karena kelainan anatomis, dari kelainan panggul yang udah dari sono-sononya, akibatnya kepala bayi juga nggak bisa masuk ke pintu panggul. Yang keempat barangkali ada plasenta yang mengganggu turunnya kepala. Apakah plasentanya namanya plasenta previa totalis, artinya plasenta itu menutupi jalan lahir di tengah-tengah jalan lahir, pas di tengah-tengah jalan lahir, atau plasenta previa atau plasenta yang berada di bawah ya, bisa dia lateral ataupun marginal. Nah, gimana kepala bayi mau turun kalau ada yang menghalangi di pintu jalannya? Nah, itu yang biasanya alasannya. Nah, alasan berikutnya barangkali ada kelainan posisi rahim, akibatnya kepala bayi nggak turun. Dan yang terakhir bisa jadi memang posisi janin yang bukan letak kepala ya, bisa jadi dia letaknya oblik, miring ke kiri, atau dia sungsang ya, atau bokong di bawah dan kepalanya di atas. Nah, caranya gimana, Mak? Nah, caranya yang pertama adalah supaya kepala bayi itu cepat turun ke pintu panggul ataupun masuk ke pintu panggul. Kadang-kadang kalau misalnya kamu kontrol ke dokter ataupun ke bidan, kalau dipegang bagian simfisis ya, ini bagian perut kita bagian bawah, ngecek ini gimana sih kepala, posisi bayinya atau kepalanya udah masuk apa enggak. Ini biasanya bidan suka ngomong udah ngunci. Nah, artinya udah ngunci adalah kepala bayi itu udah masuk paling tidak sedikit ke panggul ya. Caranya yang pertama tadi saya sudah bilang, perbaiki postur. Oke, postur duduk, postur berdiri ya, itu semuanya diperbaiki. Yang kedua, rajin melakukan gerakan yoga hamil ya. Bisa gerakan Baddha Konasana, terus gerakan-gerakan seperti gerakan Tadasana atau berdiri yoga, gerakan butterfly yang tadi kupu-kupu. Nah, itu bisa dilakukan supaya posisi kepala bayi cepat turun. Yang ketiga, positive thinking, jangan kaget, jangan khawatir, jangan stres, jangan cemas, relax, banyak berdoa dan bantu komunikasi, Mak. Ngobrol, bayimu itu pinter sekali. Jadi bantu ngobrol, bantu bilang ke bayi bahwasanya sayang, bantu mama untuk berada di posisi jalan lahir yang nantinya kamu nyaman buat lahiran ya. Mudah-mudahan informasi Mama Nandi ini membantu kamu dan kamu bisa melahirkan secara nyaman, lancar, dan yang pastinya aman. Nah, kali ini Mama akan ajak kamu buat jalan-jalan. Kita mau melihat daerah Simalem Resort ya. Nih kita lihat, cakep loh Mak. Dateng deh kemari nih, luar biasa nggak ya? Pasti dong. Nih, ini cakep bener nih daerahnya. Nah, ini adalah namanya Simalem Resort dan view-nya itu Danau Toba dan juga hutan ya, dan gunung. Nih keren sekali. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan mainlah kemari ya Mak. Ini Mama nggak dibayar Mak untuk promosi.
dari dalam hati. Oke, thank you, bye bye, assalamualaikum.